Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kami mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ada mujizat Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa saudara. Kalau kematian yang kekal saja Tuhan selesaikan, Dia lahir untuk menyelamatkan kita, maka Dia juga akan mengubahkan segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita, kegagalan kita, keterpurukan kita. Dia akan ubahkan bagi siapa yang percaya datang kepada Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau bersuka cita. Dan kami juga akan mengumumkan mulai tanggal 9 Januari ibadah kita akan dimulai secara onsite di Hotel Haris, Jalan Raya Gubeng. Saudara boleh menghubungi nomor-nomor yang tertera pada hari ini. Biarlah kita boleh mendapatkan informasi dan beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beribadah. Haleluya. Kami bersyukur Yesus telah lahir di dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Katakan bersama-sama, Yesus. Yesus telah lahir di dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Sehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory,
kasih-Mu begitu luar biasa ya Tuhan. Engkau datang mengambil rupa seorang hamba. Natal ini bukan hanya sekedar perayaan ya Tuhan, tapi kami boleh mengingat sungguh-sungguh Engkau menyelamatkan kami dari kematian yang kekal. Mengambil rupa seorang manusia terhina, agar kami ya Tuhan diselamatkan dari kematian yang kekal. Engkau yang kaya rela menjadi miskin, agar segala kegagalan kami secara ekonomi diubahkan dan kami dihidup berlimpah-limpah. Engkau rela ya Tuhan tersakiti, agar oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami minta kepada Bapa bukan hanya keselamatan yang kekal, tapi kehidupan kami diubahkan. Kami minta Bapa di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus terjadi.
bersama-sama ya. Dia lahir bagiku, saudara. Amin. Dia lahir bagiku, dia mati bagiku, dia Tuhan Allah bersamaku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku hidup, dia Allah kemenangan, Allah kemenangan. Katakan dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus Allah yang lahir dalam hati kita, yang ada di hidupku, berarti ya Tuhan Allah yang kuat, dia penuhi bergerak, ya Tuhan Allah dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, 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 baik. Yesus, dia baik bagi. Semua bertepuk tangan. Oh, yeah, 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 yeah. Come on, sing it. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, he's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, he's so good to you. Come on, sing it. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, he's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, he's so good to you. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. We wish you Merry Christmas. Haleluya. Firman Tuhan selalu mengatakan betapa berharga manusia di mata Tuhan. Sungguh-sungguh dia rela, saudara, meninggalkan seluruh kemuliaan, kekayaan, kejayaan. Dia tinggalkan seluruhnya yang ada di surga untuk mengambil rupa seorang manusia untuk menyelamatkan kita semua, saudara. Mungkin di penghujung tahun ini saudara sedang bergumul sesuatu, sedang berusaha sesuatu untuk mengalami satu terobosan. Ada satu kesalahan demi kesalahan, ada kegagalan, ada sakit penyakit, ada perjuangan-perjuangan yang saudara harapkan. Saudara, biarlah pada hari Natal ini, saudara, kita datang kepada seorang bayi yang sudah lahir, tetapi dia sudah menjadi seorang raja yang memerintah, yang mengalahkan maut ketika dia mati di atas kayu salib dan diangkat ke surga. Saudara, percayalah, engkau berharga di mata Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang telah pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Katakan berkat-Mu yang pernah ku terima, berkat-Mu yang pernah ku terima, hanya sempat membuat kami terpesona. Tetapi kelahiran Yesus yang di hati kami, itu yang paling penting ya Tuhan Yesus, yang menyelamatkan kami. Haleluya. Katakan bersama-sama, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari kita ambil waktu 1 menit untuk menyembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau bayi yang lahir secara ajaib, kau hidup secara ajaib, kau mati dan naik dengan ajaib, untuk menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada dunia ini. Yesus, terima kasih Tuhan, pada yang besar.
puji dan sembah. Kami hanya mau katakan ya Tuhan, terima kasih buat kelahiran-Mu yang ajaib, kehidupan perbuatan-Mu yang ajaib, bahkan kematian-Mu yang ajaib, kebangkitan, kenaikan yang ajaib. Semuanya ditunjukkan hanya untuk mengasihi kami. Engkau lakukan karena Engkau begitu mencintai kami dan menginginkan kami kembali ke pangkuan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di penghujung tahun ini ya Tuhan, hamba-Mu secara khusus berdoa ya Tuhan. Setiap mereka yang beribadah ya Tuhan, yang mendengarkan ibadah pada hari ini, Yesus tolong mereka. Mereka yang bergumul ya Tuhan di tahun ini dengan sakit penyakit ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Yesus mereka disembuhkan ya Tuhan. Mereka yang bergumul ya Tuhan Yesus atas keadaan finansialnya ya Tuhan, mereka yang bergumul atas kejatuhan, kegagalan mereka ya Tuhan, yang berulang-ulang kali ya Tuhan di era pandemi ini. Mereka yang berjuang keras ya Tuhan Yesus untuk mengalami terobosan. Biarlah kasih karunia Tuhan di Natal ini memenuhi, melimpahi hati kami, berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Urapan-Mu ya Tuhan Yesus di Natal ini secara khusus memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Dan kami mau perkatakan ya Tuhan, hidup kami dimerdekakan, hidup kami mengalami perubahan, hidup kami mengalami sesuatu yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Karena Engkau lahir dalam hati kami dan Engkau memerintah sebagai Raja dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut segala firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Natal dan selamat menjelang tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa minggu depan. Dan sampai berjumpa tanggal 9 di Gubeng Saudara, Hotel Haris, kita beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Hari ini kita merayakan Natal bersama-sama. Tema Natal untuk tahun 2021 adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf, tunangan Maria. Pada waktu itu, Yusuf sedang mempertimbangkan akan menceraikan Maria dengan diam-diam. Karena ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu supaya terjadi seperti nubuatan Nabi Yesaya lebih kurang 700 tahun sebelum Masehi mengenai datangnya Immanuel. Kata Immanuel dalam Matius 1 ayat 23 tadi, dalam bahasa Yunaninya adalah Emmanuel, yang berasal dari bahasa Ibrani Immanuel, yang merupakan nama profetik dari Mesias atau Kristus, yang dinubuatkan Nabi Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 14. Kata Immanuel berasal dari kata Im, yang berarti bersama, dan El yang berarti Allah. Jadi Immanuel artinya Allah menyertai kita.
Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut namanya disebut Immanuel. Konsep mengenai Immanuel adalah rancangan Allah yang ajaib yang bertujuan penyelamatan umat manusia yang berdosa. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus, Sang Mesias, Sang Immanuel, lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Immanuel yang artinya Allah menyertai kita, berbicara tentang kasih Allah yang luar biasa kepada umat manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang seharusnya mati. Karena kita lah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan Yesus yang tidak berdosa telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau melihat cara mati Tuhan Yesus, saya mau katakan itu sangat-sangat tidak manusiawi. Tuhan Yesus mati dengan bermandikan darah. Akibat dicambuk, kepalanya diberi mahkota duri, tangan dan kakinya dipakukan ke kayu salib. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan
anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Yesus. Mari kita angkat tangan kanan kita, kemudian kita taruh di dada kita. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik kepada saya, pada saya, pada saya. Apa? Kami merasakan kebaikan-Mu saat ini. Kami merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Apa? Kau melihat keadaan mereka satu persatu. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebentar kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Biarlah Tuhan di hari Natal ini kami memintakan berkat kepadamu untuk mereka. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Kau menolong mereka. Kau menolong mereka saat ini. Menolong mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Abba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi, di mana itu mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kelahiran Sang Immanuel. Peristiwa pertama terdapat dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12 dan ayat 15 dan 16, yaitu apa yang dilakukan oleh para gembala. Ketika para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi, meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat itu berkata kepada para gembala, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat pergi untuk menjumpai Sang Mesias, Immanuel. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua terdapat dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14.
yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga di dalam Matius 2 ayat 11a, yaitu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias, Immanuel. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11 bagian B, di mana orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini. Hari-hari ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Kalau pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, ada 4 hal yang dilakukan. Maka dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, kita juga harus melakukan 4 hal tadi. Yang pertama, ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur untuk Tuhan Yesus. Hal yang pertama mengenai ketaatan. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Tuhan mau agar kita mentaati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita diminta untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Sehingga pada saat dia datang menjemput gerejanya, kita juga akan ikut dalam pengangkatan. Yang mau katakan amin? Yang kedua, pesan Tuhan Yesus di kitab Wahyu, pasal 2 dan 3 untuk 7 gereja. Yang berarti untuk gerejanya di masa kini, yaitu siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang dan taat, mereka akan masuk surga. Katakan amin. Yang ketiga, kita harus menyelesaikan amanat agung dengan kuasa Pentakosta ketiga sebelum dia datang kembali. Dan yang keempat, kita harus menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita harus menjadi orang yang berintegritas. Hanya orang yang serupa dengan gambar Yesus yang akan ikut pengangkatan dan masuk surga.
Hal yang kedua, mengenai doa, pujian, dan penyembahan. Ini merupakan prinsip restorasi Pondok Daud. Ini merupakan prinsip menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangannya. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Saudara yang merindukan untuk mendapatkan mahkota kebenaran, katakan amin. Hal yang ketiga, mengenai sujud menyembah Tuhan Yesus. Itu artinya kita melakukan segala kehendak Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata bahwa tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Itu juga artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Bagi kita, Tuhan Yesus menghendaki agar kita sujud menyembah Dia. Artinya, kita harus melakukan kehendaknya pada zaman ini. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara secara arti rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan, kita tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Ini artinya kita harus mempersembahkan hidup kita untuk terus-menerus diproses dan dikuduskan oleh Tuhan. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan 3 hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu untuk Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang. Kita tidak akan sombong. Dan tetap mengasihi manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Seperti Tuhan meminta Ishak yang sangat mahal harganya bagi Abraham. Demikian juga Tuhan meminta sesuatu yang mahal bagi kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin itu uang. Mungkin waktu, mungkin harga diri. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Tuhan juga akan memberikan berkat-Nya kepada kita ketika kita mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya. Kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1,
kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita melakukan segala kehendak Tuhan pada zaman ini, pasti itu menyenangkan hatinya Tuhan. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ingat, jangan sampai mempunyai akar pahit. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya tergantung kepada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan menimbulkan bermacam-macam penyakit dan akhirnya akan kehilangan keselamatan. Karena itu, kalau mulai muncul akar pahit, datang kepada Tuhan Yesus, serahkan itu dan bertobat. Minta ampun, karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk popularitas, mencari kekayaan atau kepentingan-kepentingan yang lainnya. Mari, angkat tangan saudara. Katakan bersama saya. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Sekali lagi katakan. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan, urapi kami, urapi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Urapi kami Tuhan, urapi. Turunkan urapan-Mu saat ini, terima pengurapan Tuhan, terima. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi, saya akan mengingatkan kita semua bahwa dengan merayakan Natal tahun 2021 ini, itu berarti kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah. Amin.
silakan para gembala untuk menyalakan lilin. Pak Niko bersama Ibu Hermin, para wakil gembala juga demikian. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child. Oh, the infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Saudara di rumah-rumah, mari satukan hati kita menaikkan nyanyian ini. Malam Kudus. Malam kudus, sunyi sangat, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Telah datang ke dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Untuk kita satukan hati berdoa bersyafaat. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena Tuhan kumpulkan kami di Indonesia, di segala bangsa pada hari yang spesial di tahun 2021. Tuhan izinkan kami bersama-sama bersyukur untuk celebrate Christmas, kelahiran-Mu, Raja Damai, Immanuel, Allah yang menyertai kami dan menyertai gereja-Mu, bukan hanya gereja di padang gurun, tapi juga gereja di akhir zaman pada hari ini. Tuhan terima kasih. Semua karena kebaikan Tuhan, Engkau telah memberkati sepanjang tahun ini, sehingga dari anak-anak yang menyusui, bayi-bayi, remaja, pemuda, dewasa muda, young family, senior, single, dan family semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur kepadamu di Natal tahun ini, karena Engkau Immanuel yang menyertai kami, melindungi kami, menyembuhkan, memulihkan. Bahkan Tuhan, Engkau hadir saat ini dengan mujizat-mujizat-Mu. Apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Gembala senior kami, kiranya kami tangkap dengan iman. Dan kami akan melihat tahun yang akan datang, pintu-pintu terobosan Tuhan bukakan untuk setiap umat-Mu. Diberkatilah semua jemaat-Mu, pengerja hamba Tuhan, gembala dan siapapun kami. Karena pada saat ini kami bersyukur, kami mengangkat tangan kami Tuhan, untuk Pak Niko dan Ibu Hermin dan seluruh keluarga besar. Karena kasih karunia kemurahan Tuhan, Engkau izinkan Pak Niko tetap memimpin gereja-Mu ini. Bahkan sampai hari ini, bahkan selanjutnya penyertaan dan urapan Allah mengalir terus atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan untuk gereja-gereja kami semuanya.
Kami juga bersyukur untuk Pak Dhani Tumewa dan keluarga. Tuhan baik untuk Pak Paul Wijaya dan keluarga, untuk Pak Arwianto Cokro dan keluarga, dan kami semuanya. Kami katakan Tuhan, Engkau ajaib untuk kami. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, bukan saja Indonesia yang ditolong oleh Tuhan saat ini. Kami yang ada di bangsa-bangsa mengangkat tangan dan berkata, badai COVID teduh diam. Dan kami melihat mujizat Allah bukan cuma Indonesia, tapi sampai ke bangsa-bangsa. Sehingga semua umatmu bisa masuk tahun 2022 dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih untuk negeri, pemerintah, rakyat, bangsa, dan segenap penduduk Indonesia. Kiranya kabar baik diberitakan di era The Third Pentecost. Roh Kudus dicurahkan di Indonesia. Kegerakan kebangunan rohani terjadi di mana-mana. Karena kami melihat janji Tuhan, iya dan amin. Dan pasti dikenapi. Untuk semua kami bangkit memberitakan amanat agung dari Yesus Kristus Tuhan kami. Di masa raya Natal ini Tuhan, kami juga berdoa supaya kegerakan Roh Kudus terus mengalir dengan hebat dan dahsyat. Karena kami sedang hidup di akhir zaman untuk bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Di era pencurahan Roh Kudus, di Pentakosta yang ketiga, bangkitkan semua umatmu dari Indonesia sampai di Azusa dan seluruh benua yang ada akan mengalami lawatan Roh Kudus yang dahsyat. Terima kasih buat hari ini. Semua kami, bahkan jiwa-jiwa baru yang mengikuti ibadah ini, mereka mengalami jamahan daripada kasih Yesus yang telah datang 2000 tahun yang lalu. Dan kasih itu tetap sama sampai hari ini. Roh Kudus, beracaralah selanjutnya dalam hidup kami, supaya setiap kami gereja Tuhan akan terus memandang kepada Engkau dan menantikan kedatangan kemuliaan Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Immanuel, God with us. Tuhan tetap menyertai kami sampai kedatangan-Mu dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Semua kita katakan amin. Mari di rumah-rumah kita buka hati kita, kita siapkan untuk terima doa berkat dari Gembala Sidang kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Natal tahun 2021 dan sekaligus selamat tahun baru 2022. Immanuel, Allah menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.